Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Maulidus Syarif karangan Asy-Syaikh Saifuddin Al-Hanafi, beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, kakek kita manusia pertama yang ada di atas muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberi nama kunyah Nabi Adam, memberi kunyah Nabi Adam julukan dengan panggilan Abu Muhammad, ayah dari Muhammad. Maka Nabi Adam ini begitu kaget, saya ini belum punya istri, belum punya cucu, belum punya anak, kenapa tiba-tiba saya sudah diberi kunyah Abu Muhammad? Maka Nabi Adam mengatakan, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lima kannaitani Aba Muhammad? Ya Allah, kenapa engkau beri kunyah saya, panggilan saya Abu Muhammad? Hikmahnya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, irfa ra'saka ya Adam. Wahai Adam, kamu lihat di atas, kamu pandang di atas, ada apa di atas kamu itu? Ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam mengangkat kepala beliau, maka hati beliau itu langsung bergetar, tersentak. Karena beliau melihat satu cahaya yang begitu indah sekali, yang belum pernah beliau lihat sebelumnya, dan tidak akan ada makhluk yang lebih indah setelahnya. Maka Nabi Adam bertanya, ya Allah, ma hadzan nur, ya Allah, ini cahaya apa ya Allah? Ini makhluk apa, cahaya apa ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam, laulahu ma khalaqtuka wa ma khalaqtu samaan wala arda. Wahai Adam, kalau bukan karena cahaya itu, wahai Adam, tentu saya tidak akan pernah menciptakan engkau dan juga tidak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Dialah Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat Ibnu Qattan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kuntu nuran baina yaday rabbi qabla khalqi Adam bi arba'ata asyara alfa am. Allah telah menciptakan saya sebagai sebuah nur cahaya sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Jaraknya berapa? Jaraknya 14.000 tahun sebelum Nabi Adam.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam As-Sanusi beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah arusyul mamlakah. Pengantinnya alam semesta, mempelainya alam semesta. Kalau orang punya acara nikahan, maka di situ ada KUA-nya, ada undangannya, ada yang bagian salawatan, ada yang bagian istiqbal, ada yang bagian bayan, ngisi pengajiannya, ada yang bagian teropnya. Tapi berbagai macam orang yang begitu banyak tadi, intinya adalah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Maka alam semesta yang begitu besar, ada langit, ada bumi, ada lautan, ada gunung, ada manusia, ada jin, ada iblis, ada malaikat. Ini semua tambahan. Wal qaunu isyaratun wa anta maqsudu, kata Imam Tibai. Semua ini hanya isyarat, yang dituju adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Asy-Syaikh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ini seorang wali kutub yang kasyaf. Beliau itu kalau menilai hadis ini sahih atau dhaif, itu nggak perlu melihat rawinya, nggak perlu melihat yang riwayatkan siapa, nggak perlu. Beliau cukup mengatakan, coba baca hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sahih, karena dari mulut kamu keluar cahaya kenabian. Orang baca hadis lagi, dhaif, maudhu ini, karena ada kegelapan, keluar kebohongan dari mulut kamu. Ini seorang wali besar, Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau mengatakan, saya itu melihat surga. Surga itu setiap hari berguncang, bergetar, saking rindunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh para malaikat, sisi-sisinya surga itu dirantai. Kalau enggak dirantai, nanti surga itu bisa-bisa tiba-tiba timbul ke Madinah karena ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, itu kalau ada peluasan surga, itu malaikat-malaikat itu mengatakan salawat, membaca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka surga tadi mengejar sumber suara itu, melebar, subhanallah, baru berhenti. Itu kerinduan benda mati kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kerinduan umatnya kepada beliau? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Khasa'is Kubra karangan Al-Imam As-Suyuti, beliau menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka Nabi mendengar satu suara yang begitu nyaring sekali, begitu merdu, begitu indah. Suara tadi mengatakan, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah saya ini termasuk golongannya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad berhenti sejenak. Wahai Anas, kamu cek itu sumber suaranya di mana? Suara siapa itu? Ketika Sayyidina Anas nyari, ternyata suaranya dari gua. Setelah beliau masuk, kaget. Di dalam gua tadi ada manusia raksasa, besar sekali. Sampai beliau mengatakan, saya melihat kepalanya harus mendongakkan kepala, harus angkat ke atas, saking besarnya. Orangnya begitu tampan, suaranya begitu merdu, menggunakan baju yang begitu baik, yang begitu wangi. Dia angkat tangan, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Anas datang, orang tadi kaget. Kamu tuh siapa? Saya ini utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai utusan Nabi, katakan kepada nabimu, di sini ada Nabi Ilyas yang ingin berjumpa dengan beliau. Maknanya bagaimana?
termasuk amalannya para nabi, doanya para nabi, orang-orang yang sudah mulia, derajatnya tinggi, para rasul, 25 rasul. Doanya apa? Ya Allah, jadikanlah saya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semenjak bayi nggak pernah minta, nggak pernah terfikir, nggak pernah terbesit dalam hati, tapi Allah berikan kita satu hadiah besar, jadi umat Muhammad tanpa kita minta sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini nikmat yang sangat besar yang sudah banyak dari kita melupakannya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang itu sudah kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah cinta dengan beliau, maka orang-orang tadi akan mendengar nama Nabi ini hatinya akan bergetar. Kalau orang sudah cinta, maka mendengar nama Nabi itu hatinya akan bergetar. Bukan malah tidur, bukan. Mulai taklim, bismillahirrahmanirrahim, mulai niat tidur sapa ingsun. Makanya Al-Imam Malik Ibn Anas radhiyallahu taala anhu, beliau itu kalau baca hadis, bihi qala haddatsana fulan qala hadits fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Ketika mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, langsung kulitnya berubah menjadi merah, langsung berkeringat, badannya itu bergetar. Maka murid-muridnya mengatakan, Syekh, kenapa engkau seperti ini, kau begitu memaksakan sendiri itu kenapa? Kan biasa aja baca hadis baca aja lah, gak usah kalau bergetar begitu, kenapa? Kami melihatnya itu gak tega, Syekh. Maka Imam Malik mengatakan, lau ra'aitum ma ra'aitu fama angkartum alayya ma tarawni. Kalau kalian itu pernah melihat apa yang dulu saya lihat, tentu kalian tidak akan merasa aneh dengan perbuatan saya ini. Kamu tahu, saya ini punya guru namanya Muhammad ibnu Munkadir. Kalau baca hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhenti langsung. Nangis sampai orang di sekeliling itu kasihan, lihat dia itu, masya Allah, dengar nama Nabi sampai segininya. Bahkan ada syekh namanya Ja'far ibnu Muhammad, kalau baca hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tercekik suaranya, nggak bisa neruskan. Sampai seumur hidup tidak bisa mengucapkan hadis kecuali hanya dalam bab bersuci saja. Ini namanya orang yang cinta dengan Nabi. Mendengar namanya saja sudah timbul penuh kerinduan dalam hatinya, pengen berjumpa, kangen dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu ada di Yaman sana, ada daerah namanya Diba, yang punya yang ngarang Dibaan itu Wajihuddin Ad-Dibai namanya. Beliau itu mau haji. Ketika beliau mau haji, maka jamaah-jamaahnya itu ribuan pengen ikut haji semua. Barang sudah siap semua kendaraannya, sudah siap semua bekal-bekalnya, sudah mau berangkat haji. Tiba-tiba ada anak kecil umur 7 tahun atau 6 tahun datang kepada Syekh Ad-Dibai. Syekh, tuan itu mau kemana? Nah, saya ini mau haji. Haji itu apa tuh, Syekh? Haji itu adalah fardu kewajiban bagi umat Islam. Nanti di sana ada tawafnya, ada sa'inya, ada datang ke Arafah, itu haji, nak. Oh, begitu. Syekh, setelah tuan haji, tuan mau kemana? Setelah saya haji, nanti saya akan datang ke Madinah, sowan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar nama Nabi, anak kecil umur 7 tahun langsung keringetan, badannya gemetar, langsung nangis, gak bisa ngomong. Maka dia mengatakan, Syekh, dengan susah payah saya ikut, saya ingin datang ke Madinah. Hati saya kok rindu betul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Anak kecil mana zaman sekarang seperti itu?
Maka syekhnya mengatakan, jangan nak, kamu masih kecil, di perjalanan jauh. Nanti kalau kamu sudah besar, bolehlah kita datang haji bersama saya nanti, kalau saya masih ada umurnya. Gak bisa, rindu itu gak bisa ditahan-tahan. Pokoknya saya pengen datang ke Madinah sekarang. Gak boleh nak, ini sudah siap semua, jadi kamu gak bisa berangkat sekarang, mungkin tahun depan lah. Maka nangis, kabur anak kecil itu, muter nyali tempat barang. Maka ada peti-peti barang itu, kemas-kemasan, masuk di dalam peti barang yang ada pakaiannya, ada makanan, gabung di situ. Akhirnya berjalanlah dari Tiba di Yaman sana menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan seminggu, 2 minggu, sampai 2 bulan. Dia tinggal di dalam peti yang tidak ada tempat untuk bernafas. Sampai di Makkah Al-Mukarramah dibuka itu petinya. Maka syekhnya kaget, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan anak kecil yang ketemu saya di Tiba dulu. Maka anak kecil mengatakan, iya benar syekh, saya yang dulu ketemu di situ. Maka jamaah haji dikumpulkan semua. Sini, kita dengarkan bagaimana pengalaman dia di dalam peti itu bagaimana. Maka saya Tibai mengatakan, nak, kamu itu selama 2 bulan dalam peti tadi, kamu buang air besar, air kecil apa enggak? Enggak. Lah kamu dalam peti itu kamu minum apa enggak? Enggak juga. Makan apa enggak? Enggak. Tidur apa enggak? Enggak. Lah kamu kok bisa nak? Syekh, semenjak saya masuk peti, saya mengatakan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saya rindu dengan Nabi, tiba-tiba sampai sini. Maknanya kalau orang itu sudah benar-benar cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, haus, lapar pun akan hilang. Kalau orang dengarkan sabda Nabi kok masih haus, masih lapar, cintanya masih lemah. Apalagi dengarkan sabda Nabi pengennya selesai, Masya Allah, itu bukan cinta lagi namanya, itu apa ini? Maka syekhnya mengatakan, ini anak kecil, ini anak kecil luar biasa, ini harus saya ambil ini. Ayo ikut saya haji. Diajak haji sampai selesai. Setelah diajak haji, diajak umroh. Setelah umroh dia datang ke Madinah. Sampai di Madinah, tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diajak masuk Masjid Nabawi. Pas di depan makamnya Nabi. Orang yang sudah sangat rindu, sudah sangat cinta dengan Nabi, sekarang tepat berdiri di depan jasadnya, makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bagaimana perasaan dia? Maka syekhnya mengatakan, nah ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak kecil angkat tangan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Gak kuat, jantungnya pecah, langsung meninggal di tempat. Langsung keluar darah dari mulutnya karena jantungnya pecah saking rindunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu sudah menjadi peraturan Turki Utsmani, seluruh orang yang meninggal di Madinah selain warga Madinah tidak boleh dikubur di Madinah, dikubur jauh di luar Madinah. Maka karena dia ini cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka timbullah 1000 keajaiban. Makamnya di luar Madinah setiap hari berjalan, bergerak sampai masuk Madinah. Bergerak lagi sampai terletak di kiri Masjid Nabawi. Kalau kita ketemu orang-orang Arab kuno, kita tanya mereka, di mana makam berjalan? Mereka akan menunjukkan di sini. Disinilah makam dulu anak kecil saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecilnya memang hebat. Kecil-kecil sudah cinta Nabi, sudah rindu dengan Nabi. Tapi yang lebih hebat, orang tuanya lebih hebat lagi.
Gimana orang tuanya bisa memasukkan rasa cinta tadi? Anak kecil idolanya hanya satu, yang kenal hanya satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kehebatan ayahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah orang yang cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak akan kuat menyebut nama Nabi, ini tidak akan kuat. Maka Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, orang yang sangat dekat dengan Nabi, hari-hari bersama dengan Nabi, datang ke rumah Nabi, ya Rasulullah, sudah waktunya sholat ya Rasulullah. Ya Bilal, udah kamu azan sana, nanti lapor lagi, disuruh Nabi ke sana kemari, nyiapkan ini, nyiapkan itu. Orang yang sangat dekat dengan Nabi. Sehingga kota Madinah bagi Sayyidina Bilal adalah kota yang 1000 kenangan. Ketika Nabi wafat, Sayyidina Bilal itu nggak bisa berhenti-hentinya nangis. Melihat jalan, dulu Rasulullah di sini bersama saya, dia berkata seperti ini, bersabda seperti ini. Ngelihat rumahnya Nabi, dulu saya pernah dipanggil di sini, saya suruh ngambilkan ini, sekarang tinggal tanah saja. Maka Sayyidina Bilal itu nggak kuat, jantungnya mau pecah. Maka beliau mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Tuan Amirul Mukminin, saya izin, saya tidak bisa tinggal di Madinah. Karena Madinah ini semua tiang-tiangnya, rumah-rumahnya, tanah-tanahnya mengingatkan saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana saya mau bertahan di sini? Maka Sayyidina Abu Bakar, ya, saya izinkan kamu pergi. Setelah pergi tinggal di Syam, nikah di sana. Maka suatu ketika tengah-tengah beliau tidur, subuh-subuhnya langsung nangis terisak-isak. Maka istrinya mengatakan, ya Sayyidi ma yubkik, wahai suamiku, kenapa kamu nangis? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil barihah. Saya tadi malam jumpa dengan Nabi, wahai istriku. Nabi memberi pesan kepada saya yang menghancurkan hati saya. Apa wahai Bilal? Sayyidina Bilal mengatakan, tadi malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke sini. Beliau mengatakan, ma hadzal jafa'u ya Bilal? Ama ana laka an tazurana? Wahai Bilal, hati kamu tuh kena apa tuh sekarang itu? Ada kekerasan apa yang masuk dalam hati kamu? Ada keburukan apa yang masuk dalam hati kamu sehingga kamu nggak mau ziarah kepada saya, wahai Bilal? Apa belum waktunya kamu datang ke Madinah? Apa kamu tuh nggak kangen dengan saya, wahai Bilal? Maka bangun nangis, langsung tinggalkan Damaskus, datang ke Madinah. Sampai di Madinah berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Bilal, halla adzanta lana kama kunta tu'adzin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, kalau melihat kamu tuh kok ingat zaman Nabi. Setiap hari terdengar dari masjid suara kamu, sekarang enggak ada lagi, wahai Bilal. Saya pengen kamu tuh azan lah untuk mengobati kangen kami dengan suasana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Bilal mengatakan, maaf Syekh, maaf Amirul Mukminin, saya enggak mampu. Saya enggak mampu azan di Madinah. Kalau dulu setelah saya azan, saya datang ke rumah Nabi, Nabi keluar ngimami masjid. Sekarang kalau saya azan, saya mau kemana? Maka Sayyidina Abu Bakar, ya saya terima alasan kamu. Dia jalan lagi, berjumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Orang yang sangat pemberani, yang sangat berwibawa. Maka beliau mengatakan dengan kata-kata yang sama, halla adzanta lana kama kunta tu'adzin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, lihat kamu ingat zaman Nabi, wahai Bilal, kamu adzan loh biar ngobati kami ini rindunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal mengatakan, tidak Amirul Mukminin, tidak wahai Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Saya enggak bisa. Kalau adzan di luar Madinah saya masih bisa, kalau di sini saya enggak bisa. Ini sampingnya ini makamnya Rasulullah, di sini Rasulullah berada, saya enggak bisa.
Tengah-tengah beliau menolak, beliau jalan, ada anak kecil ganteng-ganteng namanya Hasan dan Husain. Datang langsung ngerangkul Sayyidina Bilal. Ketika dirangkul beliau langsung nangis karena tercium aroma dari tubuhnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini, aromanya, baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wangi. Tengah-tengah beliau nangis, maka Hasan Husain mengatakan, wahai Bilal, kamu kok gak pernah adzan, kemana aja kamu? Saya pengen dengar adzan kamu toh. Maka Sayyidina Bilal gak mampu nolak lagi. Langsung beliau berdiri di tempat yang biasanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di situ. Beliau mulai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bajjatil Madinah. Madinah langsung gempar. Semua rumah-rumah kaget geger semua. Abu Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi dibangkitkan kembali? Apakah Nabi hidup lagi? Apakah Nabi bangun lagi dari kuburnya? Geger semua orang di Madinah. Maka Sayyidina Bilal mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sudah enggak ada yang kuat, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, muda, semua meninggalkan rumahnya, meninggalkan pasarnya, meninggalkan ladangnya, datang ke masjid semua, pengen melihat ada keadaan apa, ada kejadian apa di Masjid Nabawi saat ini. Ketika Sayyidina Bilal mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung berhenti, nangis, gak mampu meneruskan lagi, turun dari mimbarnya. Amma dalilu idza dzakarta Muhammadan sarat dumu'ul 'ashiqina tasilu. Kalau orang itu memang betul-betul cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mendengar sabda Nabi, mendengar nama Nabi, sarat dumu'ul 'ashiqina tasilu, maka air matanya tidak bisa dibendung, akan membasahi pipi-pipi mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah cinta betul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi sebagai idolanya, menjadikan Nabi sebagai kekasihnya, orang yang paling dicintai. Kalau orang sudah cinta dengan Nabi, nanti dia akan mudah, akan ringan mengamalkan sunnah, akan ringan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan meringan mengikuti akhlak beliau, akan meringan mengikuti ibadah beliau. Hari-hari pengennya gimana saya sama dengan Nabi, gimana saya sama dengan Nabi. Inilah kelemahan umat Islam sekarang ini. Maka Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk Yerusalem, beliau itu melihat kenapa umat Islam di mana-mana kalah, kenapa umat Islam di mana-mana diinjak-injak. Kalau lihat ekonomi ya, yang kaya-kaya itu banyak, yang pinter-pinter itu banyak, jumlahnya juga banyak. Kenapa umat Islam mau kalah di mana-mana, dihinakan di mana-mana, dilecehkan di mana-mana? Maka dia istikharah, diistikharai sampai dapat bisyarah, kabar gembira. Umat Islam sekarang ini kalah, tidak punya power lagi karena mereka sudah tidak lagi nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat Islam sudah tidak nyambung dengan nurnya Nabi, akan lemah. Kata-kata mereka lemah, kekuatannya lemah. Tapi kalau sudah nyambung dengan sumbernya cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung umat Islam akan ada powernya. Maka Salahuddin Al-Ayyubi langsung datang ke Makkah, diumumkan, siapa yang bisa menulis cerita tentang Rasulullah dengan bahasa yang begitu baik, dengan bahasa yang begitu indah, nanti akan saya kasih hadiah. Akhirnya lomba-lomba orang nulis kisah tentang Nabi, kisah tentang Nabi, kisah tentang Nabi. Setelah kumpul, yang juara kitabnya ini dibagikan ke seluruh musola-musola, ke seluruh rumah-rumah. Beliau wajibkan semua umat Islam harus membaca sejarah Nabi, sifat Nabi, akhlak Nabi, semuanya.
Ketika umat Islam sudah mulai membaca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya hati mereka mulai rindu, mulai cinta. Ketika mulai cinta, oleh beliau direkrut, perang langsung kalah semua musuh Islam. Inilah masalahnya. Orang bingung menganalisa kenapa umat Islam sekarang kalah. Mereka tidak lagi kenal dengan Nabi-Nya. Berapa banyak orang yang nggak tahu istri Nabi itu berapa? Sebutkan namanya. Berapa banyak orang yang nggak tahu sekarang? Nabi di Madinah berapa tahun? Di Makkah berapa tahun? Berapa banyak orang yang nggak tahu sekarang? Begitu pengen menang, bagaimana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah kenal dengan Nabi, betul-betul nyambung dengan talinya nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia nanti akan mudah mengikuti akhlak kerasulan, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketawadhuan Nabi, bagaimana sayangnya Nabi kepada umatnya, bagaimana mudahnya Nabi untuk memaafkan umatnya. Nabi di Mekah dipojokkan, sahabat-sahabatnya banyak disiksa. Nabi di Taif diusir. Setelah beliau ke Madinah, setelah beliau berkuasa, setelah beliau mempunyai pasukan ribuan, beliau datang ke Makkah, Fathu Makkah dengan penuh kegagahan. Di sampingnya ada Sayyidina Khalid bin Walid, ada Sayyidina Zubair bin Awam, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman, Ali, semua lengkap. Ini datang ke kota yang dulu habis-habisan menghinakan Nabi. Sampai Nabi sholat dikasih terabasan unta di lehernya. Kalau Nabi jalan dikatakan jangan ikut orang gila ini. Orang yang dulu ketika Uhud berani menyerang Rasulullah sampai gigi beliau pecah, sampai keningnya berdarah. Sekarang Nabi mau masuk ke Mekah, ke kota yang mana warganya banyak sekali menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat-sahabat itu ingat masa lalunya. Enggak kuat ya, saking panasnya dengan orang Mekah. Maka mereka mengatakan, "Al-yauma yaumul malhamah, al-yauma tustahallul hurmah, al-yauma adallallahu Quraisy." Hari ini adalah hari pertumpahan darah, kata para sahabat, sebagian sahabat. Hari ini adalah hari yang mana tanah Mekah yang aslinya haram akan dihalalkan oleh Allah. Hari ini adalah hari yang mana orang-orang Quraisy akan dihinakan, akan diluluh lantakkan, akan dihancurkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak, hari ini al-yawma yaumul marhamah, al-yawma a'azzallahu Quraisy. Hari ini hari kasih sayang, hari ini adalah hari Allah akan muliakan orang Quraisy. Siapa orang yang diserang, tapi dia pingin orang yang menyerang tadi semakin mulia, semakin hebat, semakin baik. Maka Nabi masuk di kota Mekah dengan penuh kewibawaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang-orang Mekah sudah ketakutan akan dibalas apa kami ini. Kami ini mau diapakan, mau dihancurkan, mau dibunuh, mau disiksa oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi berdiri tepat di depan Ka'bah. Beliau khutbah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wahai orang-orang Mekah, saya pengen bertanya kepada kalian, kira-kira apa yang saya akan lakukan kepada kalian? Orang yang sudah sangat banyak menyakiti saya, sangat banyak menyakiti sahabat-sahabat saya, kira-kira mau saya balas apa kepada kalian ini? Maka mereka ketakutan. Mereka mengatakan, engkau orang baik, engkau orang mulia, akhun karim, ibnu akhin karim, engkau orang mulia, anaknya orang mulia, tentu engkau akan berbuat kemuliaan pada hari ini. Maka Nabi mengatakan, hai orang Mekah, kamu dengarkan. Aqulu kama qala akhi Yusuf, la tathriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum.
Wahai orang-orang Mekah, saya akan mengatakan kepada kalian seperti kata-katanya Nabi Yusuf setelah beliau menjadi Perdana Menteri kepada saudaranya. Apa yang Nabi Yusuf katakan? Kalian tidak akan saya caci sedikit pun hari ini. Tidak akan saya ungkit-ungkit kesalahan kalian hari ini. Walaupun kalian sudah masukkan saya dalam sumur, walaupun kalian sudah gebukin saya dalam satu riwayat, saya tidak akan mencaci maki kalian, tidak akan mengungkit kalian. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Antumut tulaqa, kamu sudah bebas semua sudah. Inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi itu bagaimana ketika beliau belum punya kekuasaan, sayang kepada umatnya. Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun di Taif. Ketika sudah punya kekuasaan sama, tetap sayang kepada umatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya Rasulullah itu bagaimana? Nabi itu begitu tawadhu, tidak mau ada orang merasa disakiti oleh Nabi. Nabi tidak mau ada orang yang dia merasa pernah disakiti oleh Nabi. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika turun ayat ini, Nabi sudah terasa. Berarti kalau sudah ada kemenangan, tugas saya sudah selesai. Saya sudah mau meninggal berarti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang khutbah. Nyuruh Sayyidina Bilal, Bilal, orang-orang semua suruh datang ke masjid, wahai Bilal. Maka Sayyidina Bilal mengumumkan, ahli Madinah, ukhruju, ayo keluar, datang ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kalian di sana, datang masjid, ada perkara penting. Ini genting, ayo kumpul semua di masjid, kumpul. Maka laki-laki, perempuan berbondong-bondong datang ke masjid, ada apa ini? Sampai di masjid Nabi khutbah dengan khutbah yang begitu mengesan, seakan-akan khutbah itu adalah khutbah terakhir beliau di atas muka bumi ini. Setelah selesai khutbah beliau mengatakan, anshudukum billahi wa bihaqqi alaikum faman kanat lahu qibali madlamah فَلْيَقْتَصَّ مِنِّي قَبْلَ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Wahai sahabatku, saya meminta kalian atas nama Allah. Saya bertanya kepada kalian atas nama Allah. Saya bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang merasa pernah saya zalimi, pernah saya ambil haknya, pernah saya injak-injak, pernah saya pukul, hendaknya dia mengkisos saya, membalas saya sebelum ada balasan nanti di akhirat, di hari depan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat ini enggak ada yang berani angkat kepala. Siapa yang merasa disakiti oleh Nabi? Siapa yang pernah merasa dizalimi oleh Nabi? Enggak akan ada. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau itu bagi kami seperti ayah bagi kami. Engkau sempurna, enggak ada cacatnya, enggak pernah mengambil hak kami sedikit pun, tapi hak engkau lah yang belum kami tunaikan. Tapi Nabi ngulangi lagi pertanyaannya. Anshudukum billah faman kanat lahu qibali madlamah falyaqtass minni qabla al-qisas yaumal qiyamah. Siapa di antara kalian yang pernah saya ambil haknya, saya pukul, hendaknya dia mengkisos saya, membalas saya sekarang juga. Saya enggak mau berurusan dengan umatku nanti di akhirat. Ketika sahabatnya diam, enggak ada yang jawab, enggak ada yang berani angkat kepala. Tiba-tiba datang seorang tua angkat tangan. Namanya Uqasyah ibnu Mihsan dalam satu riwayat. Saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang ini kaget. Uqasyah, kamu tuh gila atau bagaimana? Uqasyah, kata Nabi, sabda Nabi, kapan kamu saya zalimi? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika pulang dari satu peperangan, onta saya ini di samping onta engkau. Maka saya turun dari onta saya ingin mencium paha engkau.
Ketika saya ingin mencium, kau mengangkat cambuk engkau hingga kena tubuh saya. Maka Nabi mengatakan, wahai Ukasyah, demi Allah, saya tidak sengaja melakukan itu. Saya pengen mukul onta saya tapi kena kamu. Tapi wahai Ukasyah, saya pengen kamu balas, nggak apa-apa. Maka Nabi mengatakan pada Sayyidina Bilal, ya Bilal, intalik ila baiti Fatimah wa'tini biqadib. Wahai Bilal, kamu datang ke rumahnya Fatimah, itu anak saya yang paling saya cintai, putri saya yang paling saya cintai. Kamu minta tongkat, biar tongkat tadi digunakan untuk mencambuk saya. Maka Sayyidina Bilal kakinya ini bergetar. Gak masuk hati, gak masuk akal ada orang mau ngambil tongkat, mau mukul Nabi. Siapa yang tega itu? Maka dia bergetar, berkeringat. Ya Rasulullah, benar ini, ambil tongkat. Maka Sayyidina Bilal itu lari ke rumah Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Bilal, ada apa? Wahai Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta tongkat. Buat apa tongkat? Ini kan gak waktunya perang, ini gak waktunya haji, kau buat apa tongkat? Maka Sayyidina Bilal mengatakan, gimana sih kamu itu, Nabi ini yuwaddi', sekarang sedang mau perpisahan, wa yufariqud dunya. Sahabat itu seakan-akan mau meninggal sekarang ini. Beliau di masjid minta dibalas oleh umatnya. Tiba-tiba ada orang yang ingin balas Nabi. Gimana sikap Sayyidina Fatimah? Langsung marah beliau. Siapa orang itu berani-berani yang ingin melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Bilal, saya ini wanita, saya nggak bisa keluar. Itu ada anak saya masih kecil, Hasan Husain, suruh dia saya yang digebuki, nggak apa-apa, tapi jangan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digebuki, wahai Bilal. Sayyidina Bilal balik bawa tongkatnya, serahkan Nabi. Kan Nabi serahkan pada Ukasyah, ya Ukasyah, ini tongkat, silahkan kamu membalas saya. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang yang rindunya sudah puncak dengan Nabi itu, cintanya sudah mentok dengan Nabi itu, langsung berdiri. Hei Ukasyah, saya ini depan kamu sekarang. Kamu pengen balas saya nggak ridho, saya nggak rela Rasulullah SAW terluka sedikit pun. Saya ini Wazirail Mustafa, orang yang selalu bersama dengan Nabi. Sudah, kamu pengen balas saya, balas, jangan Nabi. Maka Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, wahai Umar, duduk. Qad arafallahu makanakuma, qad arafallahu darajatakuma. Allah tahu derajat kamu, Allah tahu kedudukan kamu, sudah diam. Saya yang berbuat, saya yang dikisos. Maka Sayyidina Ali ini nggak terima, langsung berdiri. Wahai Ukasyah, ini dada saya, ini kepala saya, ini tangan saya, ini kaki saya. Kamu pengen milih mana, gebuki sesuka kamu, 100.000 gak apa-apa. Wahai Ali, uqti Ali, qad arafallahu niyatak. Wahai Ali, duduk. Allah sudah tahu niat kamu, duduk. Wahai Ali, duduk, ya duduk. Allah akan balas niat kamu, duduk. Maka tiba-tiba ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, masih kecil-kecil, langsung berdiri nangis dia. Ukasyah, kamu kan pengen balas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengennya kan tubuhnya Nabi, pengennya kan darahnya Nabi yang kamu pukul kan? Dalam tubuh saya ini mengalir darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini cucunya Nabi, kalau kamu pengen balas saya, sudah sama dengan balas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen mukul saya, sudah sama dengan mukul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, ya qurrata aini uquda, ya Hasan Husain, duduk. Allah tidak akan melupakan perjuanganmu ini. Maka setelah duduk semua, sahabat nangis semua, sahabat sedih semua. Tiba-tiba Ukasyah ini mengatakan satu kata-kata yang begitu menyakitkan, begitu membuat sahabat itu semakin panas. Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu ketika engkau mukul saya nggak pakai baju. Sekarang engkau pakai baju. Saya ingin baju engkau dibuka.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka bajunya. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Ketika Nabi dibuka, terlihat putihnya kulitnya ini sampai matahari itu redup malu dengan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tuh gak ada yang kuat. Uqasyah, sadar kamu, sadar Uqasyah. Maka Uqasyah tersenyum itu. Ketika Uqasyah mau mukul, dilepaskan tongkatnya, langsung ngerangkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tega mukul engkau? Siapa yang tega menyakiti engkau? Inilah tujuan saya. Saya ingin kulit saya bersentuhan dengan kulit engkau, sehingga kulit saya tidak lagi bisa disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang pengen melihat teman saya di surga, falyanzur ila hadzal rajul, lihatlah laki-laki ini. Inilah gimana akhlaknya Rasulullah SAW, setinggi itulah akhlaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sudah cinta dengan Nabi, dia akan mengikuti akhlaknya. Dan yang paling penting, dia akan pengen Nabi itu juga gembira. Nabi sudah begitu banyak nangisi kita setiap hari itu. Setiap malam Nabi, Allahumma fir liqaumi. Setiap malam Nabi doa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sampai jenggotnya basah, sampai bajunya basah, sampai lantinya basah, mendoakan kita. Itu sayangnya Nabi dengan kita. Nabi akan ingat dengan kita setiap hari, akan ingat dengan kita ketika di mahsyar, akan ingat ketika kita dengan sirat. Sekarang kita, kapan kita ingat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan kita berbuat perbuatan apa untuk membalas cintanya Nabi itu apa? Maka dulu saya teringat dalam satu acara besar Kiai Uzairon itu, satu acara besar di Banyuwangi sana. Acara Masya Allah yang hadir ribuan, yang bayan begitu banyak, ulama-ulama, tokoh-tokoh bayan semua. Setelah mereka mengisi bayannya satu persatu, solawatannya semua gembira, semua tersenyum. Terakhir kiai itu bayan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini semua orang gembira. Hari ini sahibul bait yang punya acara gembira. Hari ini undangan-undangannya semua gembira. Hari ini yang salawatan gembira. Hari ini yang buka toko, yang jual toko gembira. Hari ini orang-orang yang di jalan sana, tukang parkirnya gembira. Yang punya teropnya gembira. Yang hadir gembira. Semua hari ini gembira. Tapi kita lupa sebenarnya hari ini ada yang sedih melihat kita. Rasulullah SAW di Madinah, gimana uridat alayya amalu ummati, amalnya umatnya ditampakkan setiap hari. Gimana perasaan beliau kira-kira? Beliau melihat sekarang orang jarang baca hadis. Orang baca hadis tidak dengan memuliakan. Orang baca hadis dengan main-main. Orang belajar ilmu agama dianggap ketinggalan zaman. Ilmu agama hanya dianggap sebagai sampingan. Orang-orang ahli agama dihinakan. Para ulama dijatuhkan, ditendang, dibuang. Masjid-masjid di mana-mana kosong. Sekarang orang berani mengomentari, bahkan mengomentari Nabi pun mereka berani. Gimana perasaan Rasulullah di Madinah sekarang? Ngelihat umatnya di mana-mana buka aurat, di mana-mana maksiat, pacaran ada di mana-mana, perzinaan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Gimana perasaan orang yang paling sayang dengan umat melihat keadaan itu live, lihat langsung gimana? Berarti kalau kita ini memang cinta dengan Nabi, cinta dengan Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya, ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta. Kalau memang kita cinta dengan Nabi dengan sebenar-benarnya, kita taati beliau, kita sekarang berdiri, kita bikin Nabi tersenyum di kuburnya.
Bukan hanya cinta itu di kata-kata doang. Kami gembira dengan Nabi, ini hari Maulid, hari besar, ayo kita gembira. Bukan itu. Bukan hanya itu. Itu sudah baik, itu sudah ada pahalanya. Tapi yang lebih besar lagi, kita berdiri, kita gembirakan beliau. Jangan setelah acara Maulid, secara menjelaskan Rasulullah, kemudian malamnya tidur, nggak tahajud. Makanya majelis kita ini gimana menjadi majelis yang barokah, majelis yang dipandang oleh Nabi dari Madinah sana. Itu kamu lihat orang Temboro itu loh. Dikala umatku hanya mengatakan nafsi, 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 diriku, 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 mereka itu hujan-hujan datang ke markas, hujan-hujan meninggalkan istrinya, hujan-hujan meninggalkan anaknya, ingin datang mendengarkan bagaimana tentang saya. Maka nanti kalau mereka mau berjuang betul, saya pegang-pegang tangannya, saya ajak mereka ke surga.